Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita curahan nikmat sehingga kita masih bisa menambah kebaikan dengan salat maghrib dan dengan ibadah yang wajib pula dan bernilai jihad di sisinya, dan insyaallah bisa cepat mengangkat derajat, yakni ibadah talabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan manusia yang mensyukuri nikmat Islam, sehingga kita ditambahi olehnya petunjuk di dalam berislam, dan semoga kita juga dihindarkan dari segala yang menyimpang dari Islam, dan semoga kita juga diberi taufik olehnya untuk menjadi ahli syukur, ahli sabar dan ahli taubat, sehingga kebahagiaan dunia akhirat Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga sewaktu-waktu ajal tiba, kondisi kita adalah kondisi sebaik-baik kondisi di atas Islam, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khitam dan di akhirat selamat dari siksaan dan mewarisi surga Allah Ta'ala yang penuh kenikmatan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita, kitab Wasiyatul Imam Syafi'i, wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang kita mengkaji bersama beberapa pertemuan mengenali wasiat-wasiat beliau berkaitan dengan akidah. Dan dari situ kita mengenal bahwa beliau benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, dan akidah beliau ternyata adalah akidah salafis saleh, akidah yang telah diyakini oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in dan atba'u tabi'in, 3 generasi terbaik Islam, 3 generasi awal Islam. Dan tidak ada akidah beliau walau dalam satu bab yang menyelisihi akidah salaf. Dari situ kita semakin mantap di dalam memilih manhaj salaf di dalam berakidah, dan juga di dalam beribadah, dan di dalam memahami agama ini secara menyeluruh, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan memang itu sudah sesuai dengan apa yang diwasiatkan Nabi ketika banyak perselisihan supaya kita kembali kepada Quran dan Sunnah, atau kembali kepada Sunnah beliau, ajaran beliau dan Khulafa'ur Rasyidin. Dan pesan Nabi juga ketika banyak perpecahan di kalangan umat Islam, maka barang siapa yang ingin selamat dari neraka supaya mengikuti beliau dan para sahabat beliau, yakni dalam bagaimana memahami dan melaksanakan ajaran yang sudah dijelaskan dan ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk murid Imam Maliki, dan Imam Maliki termasuk murid Imam Hanafi, dan Imam Hanafi termasuk murid para atba'u tabi'in dan sebagian tabi'in. Dan
sehingga kita tidak ragu di dalam mengambil faham mereka di dalam pokok-pokok agama, yakni akidah. Dan kalau kita klopkan dengan kitab-kitab akidah yang disusun oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai saat ini, termasuk para ulama Arab Saudi yang sementara ini ada orang-orang yang tidak faham atau sekedar termakan isu dan fitnah bahwa para ulama Arab Saudi itu akidahnya adalah Wahabi. Sebenarnya itu hanyalah tuduhan. Hanyalah tuduhan. Barang siapa yang mengkaji kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama Arab Saudi yang diakui, kemudian diklopkan dengan akidah para imam madhab termasuk al-imam Asy-Syafi'i, maka tidak ada yang berselisih, tidak ada yang bertentangan. Dan untuk memahami dengan baik dan benar akidah al-imam Asy-Syafi'i, selain mengkaji perkataan-perkataan beliau secara langsung, juga bisa lebih lengkap ketika kita mengkaji kitab yang ditulis oleh murid-murid kinasih al-imam Asy-Syafi'i, seperti al-imam al-Muzani yang dikenali dan diakui oleh seluruh ulama sebagai murid yang sangat mengabadikan apa saja yang diajarkan atau disampaikan oleh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baik dalam fikih maupun akidah, di mana al-imam al-Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah yang berisikan tentang akidah, penetapan tauhid, baik tauhid dalam semua perbuatan Allah, perbuatan rububiyah, mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatannya, maupun mengesahkan Allah dalam hak untuk diibadai atau disembah, atau yang dengan istilah lain tauhid uluhiyah atau ubudiyah, maupun juga dalam bab asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifat. Sangat jelas dan gamblang bagi orang yang teliti membaca kitab Syarhus Sunnah karya al-imam al-Muzani. Dan juga al-imam al-Makrizi juga menulis kitab At-Tauhid yang berisikan akidah. Kemudian ketika diklopkan juga dengan para ulama mazhab Hambali dalam akidah, seperti al-imam al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah menulis tentang akidah, kemudian juga imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali dalam kitab akidah yang beliau tulis Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan juga apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, kemudian juga oleh para ulama yang bermadhab Hambali, semuanya dalam masalah akidah tidak ada perselisihan. Sehingga orang yang menuduh sembarangan bahwa para ulama Saudi itu Wahabi, Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dalam akidah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab itu pengikutnya Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah termasuk orang yang bermadzhab Hambali dan akidahnya itu musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk,
Saya yakin orang yang bicara demikian itu tidak pernah mengkaji kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Hanya termakan fitnah yang tertulis di kitab karya Ibnu Battutah, yakni kitab Ar-Rihlah. Termakan fitnah yang tertulis di situ, bahwa kata dia ketika mampir di Damaskus, dia yakni Ibnu Battutah ketika itu hari Jumat, sholat Jum'ah di Masjid Jami' di Damaskus. Kemudian saat itu yang khutbah ternyata Ibnu Taimiyah, dan di dalam khutbahnya ketika menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, maka dia menyebut bahwa di antara sifat Allah adalah istiwa di atas arsy. Kemudian oleh Ibnu Battutah dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah pun mengatakan bahwa istiwa Allah di atas arsy itu ya seperti duduk saya di atas mimbar dan Allah turun ke langit dunia seperti turun saya dari mimbar. Ini adalah fitnah dan telah dibantah oleh murid Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, karena dalam kitab Ar-Rihlah itu disebutkan tahun dan bulannya di mana Ibnu Battutah Jumatan di Damaskus itu, yakni di bulan Ramadan. Padahal di bulan itu, di tahun itu, Ibnu Taimiyah posisinya di penjara sejak bulan Sya'ban dan dicekal, tidak boleh ada yang mendatangi, tidak boleh ada yang menemui, karena dikhawatirkan yakni mengajarkan ajarannya, sementara penguasanya saat itu telah kepengaruh faham yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Maka Ibnu Taimiyah di penjara sejak bulan Sya'ban sebelum Ramadan dan tidak keluar, kata Ibnu Qayyim, tidak keluar dari penjara itu kecuali sudah menjadi jenazah di bulan Dzulqa'dah, yakni setelah Syawal. Sehingga dipastikan yang dikira Ibnu Taimiyah itu bukanlah Ibnu Taimiyah. Imma Ibnu Battutah berbohong, membuat fitnah, atau ada kalanya dia salah sangka terhadap orang, dikiranya itu Ibnu Taimiyah padahal bukan Ibnu Taimiyah kalau dia jujur. Ya. Dan perkataan Ibnu Battutah itulah yang menjadi dasar tuduhan orang-orang yang menuduh bahwa Ibnu Taimiyah itu musyabbihah, mujassimah, padahal kalau kita mengkaji, membaca ya karya-karya Ibnu Taimiyah yang membahas tentang asma wa sifat, beliau termasuk manusia yang paling melarang tasbih, paling melarang orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk walau dalam satu sifat pun, termasuk yang diistilahkan dengan tajsim, yakni menjisimkan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian dahulu terakhir wasiat Imam Syafi'i yang kita kaji, yakni adalah masalah tingkatan para sahabat Rasulullah SAW, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa kami ahlu sunnah meyakini bahwa sebaik-baik sahabat Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali,
bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Dan beliau menyatakan, wa atawallahum wa astaghfirulahum, dan aku loyal kepada mereka dan memohonkan ampun selalu untuk mereka, wali ahlil jamal wasifin, dan juga aku memintakan ampun untuk semua yang terlibat dalam perang Jamal, yakni antara Ibu Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan juga dalam perang Siffin, yakni antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhum, dan al-qatilin wal maktulin, baik yang memerangi atau yang membunuh maupun yang terbunuh. Dan juga aku memintakan ampun selalu untuk wa jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmain, seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan seperti itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa lidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah lidah yang paling selamat dari membicarakan dengan bicara buruk tentang para sahabat Rasulullah SAW, dan dari membicarakan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Karena dalam kisah-kisah yang telah tersebar tentang pertikaian antar para sahabat dan peperangan di antara mereka, itu kata beliau telah terjadi perubahan kisah, ada ditambah-tambah, ada dikurang-kurang, ada dirubah-rubah, dan dimasukkan di dalamnya prasangka-prasangka buruk, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjaga diri dari membahas tentang mereka. Apalagi Allah Ta'ala telah mengampuni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak layak kesalahan yang sudah diampuni itu dibicarakan lagi. Apalagi yang membicarakan adalah orang-orang seperti kita yang belum mendapatkan jaminan ampunan untuk kesalahan-kesalahan kita. Karena itu Allah Ta'ala menunjukkan supaya orang-orang setelah para sahabat Nabi itu sekedar mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha santun lagi maha penyayang. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Kemudian berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, was-sam'u wa ta'atu li ulil amri madamu yusallun wal wulatu la yukhraju alaihim bis-sayf. Wajib mendengar dan taat kepada orang yang diberi hak memerintah, yakni para pemerintah, para penguasa. Wajib mendengar dan taat kepada ulil amri, orang yang diberi hak memerintah, yakni para pemerintah, madamu yusallun, selama mereka itu orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang menduduki jabatan pemerintahan, baik pemerintahan desa, pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten, provinsi, atau sampai tingkat pusat, pokoknya orang yang menduduki jabatan pemerintahan
punya hak memerintah itu harus didengar perintahnya dan ditaati selama mereka adalah orang-orang Islam dengan tanda keislaman, yakni sholat. Dan pemerintah itu tidak boleh diberontak dengan senjata. Tidak boleh diberontak dengan senjata. Meskipun kalimatnya di sini istilahnya bisayf, dengan pedang. Jangan sampai disalahpahami, berarti kalau dengan tembak boleh, enggak. Pokoknya pedang di sini mewakili maksud senjata, yakni diberontak dengan senjata. Itu tidak boleh. Dan itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menetapkan hal ini termasuk usulus sunnah, bagian dari pokok-pokok ajaran sunnah, yakni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian dari pokok-pokok ajaran Nabi, taat, mendengar dan taat pada pemerintah selama pemerintah itu orang-orang yang sholat. Hanya saja batasannya memang ada, yakni kecuali kalau pas memerintah yang buruk, memerintahkan keburukan, memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka saat itu perintahnya itu tidak boleh ditaati, tapi tetap tidak boleh diberontak selama mereka itu orang Islam. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Beliau juga mengatakan innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu hanya dalam kebaikan. Dan beliau mengatakan tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta makhluk. Sehingga selama perintahnya itu bukan maksiat, maka harus ditaati, harus ditaati. Dan hal ini para ulama menjelaskan, yakni supaya kaum muslimin itu terjaga keamanannya sehingga terpelihara kebahagiaan hidupnya di dunia dan kemaslahatan dalam hidup yang dibutuhkan itu bisa dengan baik mereka dapatkan di dunia. Jadi mentaati Allah dan Rasulnya itu yang utama, selain dunianya juga bahagia, akhiratnya bahagia. Mentaati para pemimpin kaum muslimin itu kemaslahatan dunia itu terjaga, karena keamanan itu terjaga. Sementara aman itu satu pilar dari pilar-pilar kehidupan bahagia. Pilar kehidupan bahagia itu ada dua, yakni aman, yang kedua terpenuhi kebutuhan dengan layak. Kalau dua-duanya didapat, maka bahagia menjadi buahnya. Karena itu Rasulullah SAW berpesan, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Dalam riwayat lain abdun
wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat, meskipun yang memerintah kalian, yakni yang menjadi pemerintah kalian itu seorang budak Habasyi, seorang budak kulit hitam. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya pemerintahan itu pemerintah itu walau menjadi pemerintah dengan cara yang tidak sah secara agama, dengan cara yang tidak syar'i, tapi kalau sudah teguh kedudukannya sebagai penguasa, maka wajib ditaati. Ya. Idza satabbal amr fayajibu alaihim at-ta'ah. Kalau kedudukannya itu sudah teguh, kokoh, maka wajib bagi rakyat atau bagi kaum muslimin untuk mentaati. Wajib taat. Dan Nabi mengatakan itu dalam rangka bukan kok membela penguasa yang tidak syar'i, enggak, tapi dalam rangka menyayangi umat Islam. Karena kalau berontak, maka yang jadi korban adalah umat. Dan beliau adalah tidak ingin ada nyawa kaum muslimin yang melayang, ada darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Sementara pemberontakan dalam sejarah dari dulu sampai sekarang itu pasti memakan korban, bahkan nyawa kadang tidak ada lagi harganya. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah, tidak ngerti apa-apa, ikut jadi korban. Nabi tidak ingin itu terjadi. Apalagi keamanan itu nikmat yang sangat besar, yang harus disyukuri dan dijaga. Jadi Nabi SAW menyampaikan hadis-hadis tentang larangan memberontak kepada penguasa, walau mereka berbuat zalim. Walau kata Nabi, wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak, walau seandainya para penguasa itu memukuli punggungmu dan merampas hartamu, tetap tidak boleh diberontak, tetap wajib didengar dan ditaati. Dan bahkan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, tidak bolehkah kami memerangi penguasa-penguasa yang zalim, yang pilih kasih, yang disebut oleh Nabi dengan istilah atharah, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan kelompoknya dan orang-orang dekatnya. Maka kata Nabi, la ma sallu, la ma sallu, tidak boleh kalian memerangi mereka, memberontak kepada mereka, selama mereka para penguasa itu adalah orang-orang yang sholat, selama mereka itu orang Islam, yakni dengan tanda sholat. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sholat ini benar-benar sangat besar kedudukannya di dalam Islam, sampai menjadi tanda utama orang Islam adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan Nabi memberi tanda orang Islam sehingga harus kita sikapi sebagai saudara kita muslim yang punya hak dan kewajiban sama dengan kita adalah sholat. Beliau mengatakan, man shalla sholatana wa staqbala qiblatana wa akala dhabihatana
falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa yang sholat seperti sholat kita, yakni 5 waktu, dan menghadap kiblat kita, yakni menghadap ke arah tengahnya Masjidil Haram atau Ka'bah, dan juga mau makan daging sembelihan kita, yakni daging binatang sembelihan kita, menganggap halal daging sembelihan kita, maka falahu malana wa alaihi ma alaina. Hak dia sama dengan hak kita, kewajiban dia sama dengan kewajiban kita. Berarti dia saudara muslim yang punya hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Adapun masalah batinnya bagaimana, apakah dia pura-pura dengan keislamannya atau tidak, itu sudah bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Kata Nabi, inna manahkumu bidzawahir wa immas sarair fa ilallah. Kita ini menghukumi hanya secara zahir, adapun apa yang tersembunyi, apa yang dirahasiakan itu dikembalikan kepada Allah, itu terserah Allah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Hadis-hadis tentang bagaimana sikap kaum muslimin terhadap penguasa, walau menjadi penguasa tidak syar'i, dengan cara yang tidak syar'i, itu sangatlah banyak. Di antara yang paling jelas adalah hadis tadi. Meskipun yang memerintah kamu, kata Nabi, adalah budak Habasyi, budak kulit putih saja, itu tidak berhak menjadi penguasa kaum muslimin, apalagi kulit hitam. Ya. Karena budak itu berkuasa atas dirinya secara sepenuhnya aja nggak punya hak. Dia hanya punya hak separuh terhadap dirinya. Jadi memimpin dirinya sendiri itu loh tidak punya hak penuh. Bagaimana mungkin dia punya hak memerintah kaum muslimin? Budak itu memimpin dirinya haknya separuh. Tidak punya hak memimpin satu orang merdeka, tidak punya hak. Apalagi memimpin umat yang berisikan orang-orang merdeka, bukan budak. Jelas tidak punya hak. Sehingga kata para ulama, kenapa kok ada budak atau ada kemungkinan budak menjadi penguasa? Itu pasti karena dengan cara yang tidak syar'i. Bil mughalabah atau bitaghallub mathalan, kata para ulama, dengan cara penggulingan kekuasaan misalnya, yakni budak memimpin, memprovokasi orang, membuat pasukan, kemudian menggulingkan penguasa yang sah atau penguasa yang ada. Kemudian dengan cara penggulingan itu, dengan cara pemberontakan itu, kudeta itu, akhirnya si budak itu berkuasa. Sementara pemberontakan, penggulingan, kudeta itu bukan cara syar'i, cara yang sangat diharamkan di dalam Islam. Bahkan bisa lebih haram daripada demokrasi. Karena segala sesuatu yang mudaratnya lebih besar atau semakin besar mudaratnya, itu semakin haram. Itu menurut kaidah syariat seperti itu. Sementara demokrasi dengan pemberontakan, mudaratnya lebih besar mana? Lebih besar berontak, lebih besar kudeta. Nah, cuman kadang orang memandang kalau demokrasi itu tidak syar'i, kalau berontak itu syar'i karena dianggap jihad. Nah, ini orang yang tidak paham, orang yang tidak paham.
belum mengkaji kitabul jihad dengan seksama, apa yang disebut jihad, dan diklopkan dengan hadis-hadis tentang wasiat Nabi SAW terhadap umat di akhir zaman yang menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Kemudian pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang ke-17, wal khilafatu fi Quraisy, dan kekhalifahan itu ada pada orang-orang Quraisy, yakni hak menjadi khalifah itu haknya orang Quraisy, bukan haknya orang Kediri, bukan haknya orang Solo, bukan haknya orang Lahore, bukan haknya orang Aljazair yang tinggal di London. Yang termasuk disebut-sebut sebagai pejuang khilafah. Bukan haknya orang Baghdad, ya. Bukan. Tapi haknya orang Quraisy. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah Nabi yang pertama Quraisy, Umar bin Khattab Quraisy, Uthman bin Affan Quraisy, Ali bin Abi Thalib Quraisy, Al-Hasan setelah Ali, Al-Hasan setengah tahun jadi khalifah Quraisy, ya. Quraisy, dan itulah Khulafaur Rasyidun, kekhalifahan yang dikatakan Nabi, khilafatu ummati 30 sanah, kekhalifahan umatku 30 tahun, sampai masa Ali bin Abi Thalib. Dari masa Abu Bakar itu 29,5 tahun. Kemudian Al-Hasan radhiyallahu an setengah tahun, kemudian oleh beliau diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan sejak Muawiyah itulah pemerintahan Islam bukan lagi sistem khilafah, tapi sistem muluk, raja-raja, sistem kerajaan. Kekhalifahan yang disebut khilafah Rasyidah, kekhalifahan yang lurus ala manhajin nubuwah, di atas manhaj Nabi, itu 30 tahun. Meskipun nanti akhir zaman akan ada lagi khalifah, jadi yang disebut Al-Mahdi khalifahnya, tapi yang jelas sampai masa Al-Hasan itulah khilafah. Begitu Muawiyah dan seterusnya itu adalah raja-raja, raja-raja. Kecuali ada beberapa penguasa Islam, Amirul Mukminin, yang sebagian ulama menyebutnya itu juga khalifah, yakni seperti Umar bin Abdul Aziz, karena awalnya memang diangkat sebagai, atau dianggap sebagai pangeran yang berhak begitu, tapi setelah itu beliau meletakkan jabatan, kemudian setelah itu dipilih lagi oleh ahlu syura.
Jadi bukan main keturunan lagi, tapi memang dipilih oleh ahli musyawarah, majelis permusyawaratan umat, maka menjadi dianggap khalifah. Tapi wallahu alam yang lebih tepat adalah disebut Amirul Mukminin atau Imamul Muslimin. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa kenapa Quraisy itu banyak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy. Para imam, maksudnya khalifah itu dari Quraisy. Dan juga hadis Nabi, idza baqiya minal min Quraisy itsnan fahuma aula bil imarah. Dan hadis sahih Muslim di Kitabul Imarah, apabila orang Quraisy di muka bumi ini tinggal 2 orang, maka 2 orang inilah yang paling berhak menjadi amir atas kaum muslimin, yakni yang menjadi khalifah. Dan orang Quraisy itu kalau bagus, baik, itu memang panutan dalam kebaikan. Meskipun kalau jahat atau jelek itu ya jadi yang paling jelek. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nasu taba'un li Quraisy fil khairi wasyarr. Manusia itu hanyalah pengikut Quraisy baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Jadi kalau baik itu ya orang Quraisy lah yang paling baik. Kalau jahat ya orang Quraisy ya ada yang sangat jahat. Ya, tinggal yang diikuti itu Nabi dan para sahabatnya atau Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain yang jahat kepada Nabi, musuh Nabi dan para sahabatnya. Nah, sampai sekarang pun juga ada orang-orang Quraisy yang luar biasa kebaikannya, ada juga keturunan Quraisy yang buruk atau jahat. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan kesahihan, syarat kesahihan yang disepakati keduanya sehingga disebut muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu hadzal amru fi Quraisy ma baqiya itsnan. Terus menerus perkara memerintah atau urusan pemerintahan ini ada pada Quraisy selama orang Quraisy itu masih tersisa walau tinggal 2 orang. Jadi itulah yang syar'i, bahwa perkara hak memerintah itu tetap diberikan kepada orang Quraisy selama orang Quraisy masih ada, walau di muka bumi tinggal 2 orang. Ya, itulah yang syar'i. Dan kalau kita ingin atau mendambakan khalifah untuk kaum muslimin, maka ya kita harus sabar menunggu yang dari Quraisy, itu aja. Jangan yang Quraisy tidak muncul-muncul, ya sudah kita pakai dalil tiada rotan akar pun jadi. Ya, nggak ada Quraisy ya wis sopo kono, dengah-dengah sing gelem
Ya, tidak bisa begitu. Itu akan memicu perpecahan, perselisihan. Ya. Karena yang tidak syar'i. Kalau memang kita ingin khilafah yang syar'iyah, ya kita sabar nunggu yang dari Quraisy. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi, nanti akhir zaman akan muncul dari jalur keturunan Nabi, berarti Quraisy, yang namanya seperti nama beliau Muhammad, nama bapaknya seperti nama bapak beliau, yakni Abdullah, yang akan diangkat oleh para ulama, dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin, di mana dibaiat mau jadikan pemimpin, dia tidak mau. Kemudian lepas lari, dicari ketemu, kemudian diikat, dibawa ke Makkah, ke Ka'bah, kemudian dibaiat oleh para ulama untuk dijadikan pemimpin kaum muslimin. Dan kejadian itu setelah kaum muslimin kondisinya diperangi oleh kaum Romawi, oleh bangsa Romawi. Nah, jadi jangan buru-buru, itu sudah dikabarkan nanti akan ada khilafah. Ya, kita sabar saja. Taib, ini Isya, silahkan adzan dulu. Taib, kita lanjutkan. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan, di antaranya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ketika menyebutkan hadis tentang an-nasu taba'un li Quraisy, beliau mengatakan hadal hadis wa ashbahuhu dalilun dhahir ala anna al-khilafah mukhtassah bi Quraisy la yajuzu aqtuha li ahadin ghairihim wa ala hada in aqada al-ijma' fi zaman as-sahabah fakadzalika man ba'dahum. Beliau mengatakan hadis ini dan yang semisalnya ini menjadi dalil yang jelas bahwa kekhalifahan itu khusus bagi orang Quraisy. Tidak boleh memberikan akad kekhalifahan kepada seorang pun selain Quraisy, selain orang-orang Quraisy. Dan berdasarkan hal ini pula telah terjadi ijma', kesepakatan seluruh ulama di masa sahabat Nabi, demikian juga para ulama setelah mereka. Ini dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dari situ kita tidak boleh istilahnya tertipu dengan orang-orang yang memproklamirkan kekhalifahan sementara khalifahnya itu bukan orang Quraisy, kecuali kalau benar-benar telah berkuasa dengan kekuasaan yang jelas, menjadi penguasa di atas kita, maka kita taati ya. Tapi kalau kekuasaannya masih bayangan, kekuasaannya semu, hanya berkuasa di lingkup organisasinya, kekuasaannya di bawah tanah bukan di atas tanah, di atas tanah masih dikuasai oleh penguasa yang berlaku, bahkan kekuasaan orang yang disebut Amirul Mukminin atau imam muslimin atau bahkan dianggap khalifah, ternyata kekuasaannya masih di bawah Pak Lurah. Ini semua adalah ya sandiwara, ketopraan, seakan jadi pemimpin tapi dalam ya sandiwara.
seperti pemimpin atau raja dalam ketoprak. Ya kita kalau jadi pemain di situ ya mengatakan sami'na wa ta'na, kan begitu. Kami dengar dan kami taati kalau kita jadi prajuritnya di ketoprakan itu. Tapi kalau dalam kehidupan nyata ya dia orang biasa. Orang biasa. Bukan pemimpin. Nah, dan mengangkat selain Quraisy menjadi khalifah jelas menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap tidak disebut sebagai khalifah yang syar'i. Meskipun kalau benar-benar berkuasa dan kekuasaan sudah teguh, ya tetap harus ditaati walau bukan Quraisy. Itu ya, bisa membedakan antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Nah, kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam poin yang ke-18 dalam Al-Wasiyah, wa anna kullama askara kathiruhu faqaliluhu haram, dan bahwa segala apa yang banyaknya itu memabukkan maka sedikitnya pun haram. Apa saja, baik benda padat, apa benda serbuk, apa benda cair yang banyaknya itu memabukkan maka sedikitnya pun haram. Dan ini sesuai dengan hadis ya, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan maka sedikitnya pun haram. Jadi itulah yang disebut khamr. Dan khamr pengharamannya jelas tegas di dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr dan judi dan mengundi nasib dengan yakni dengan anak panah itu termasuk perbuatan najis, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Sehingga definisi khamr itu adalah apapun yang banyaknya itu memabukkan. Dan istilah banyak di sini adalah takaran di mana seorang itu mengkonsumsi sesuatu. Kalau berupa cair minuman itu berarti ya kira-kira orang minum itu ya segelas, ada kalanya 2 gelas, dan maksimalnya itu 3 gelas, begitulah ya. Karena hadis ini kadang dibantah. Minum air putih pun kebanyakan juga mabuk. Maksudnya dia mabuk itu muntah gitu ya. Coba minum air 1 timba yang muntah. Itu bukan mabuk, tapi karena nggak muat kemudian balik. Jadi maksudnya banyak di sini adalah kadar umumnya orang mengkonsumsi seberapa kadarnya ya, yang dikatakan sudah cukup banyak itu berapa. Maka kok segitu mabuk berarti itu khamr ya. Tapi gimana? Ya dilihat
Lek makan tape sepiring mabuk berarti fermentasinya sudah kelewat, sehingga kandungan alkoholnya sudah banyak. Jadi ukurannya bukan mengandung alkoholnya, bukan mengandung alkoholnya. Karena kalau pokoknya yang mengandung alkohol berarti khamr, duren itu kalau sudah mateng ya mengandung alkohol. Semua buah-buahan kok mateng itu sudah mengandung alkohol. Enggak, bukan itu ukurannya, bukan kok setiap yang mengandung alkohol itu berarti khamr, enggak. Tapi ya, semua yang dalam jumlah yang sudah dibilang banyak itu kok memabukkan, maka sedikitnya pun haram, karena itu khamr. Kurma direndam kelewat dari 3 hari, hari keempat, kelima misalnya, bisa jadi khamr. Karena itu Rasulullah kalau merendam kurma maksimal 3 hari, setelah itu dibuang. Yogurt, susu difermentasi, itu kalau apalagi di suhu ruang, itu dalam waktu mungkin 3 hari begitu bisa jadi khamr. Maka tidak boleh. Karena itu hati-hati dengan ini khamr. Karena di akhir zaman ada orang-orang yang menghalalkan khamr dan menyebut dengan selain sebutannya, memberi nama dengan selain namanya. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Sungguh akan ada dari umatku nanti orang-orang atau banyak kaum yang mereka itu menghalalkan yastahilluna al-khira, menghalalkan zina, wal khamra dan menghalalkan wal harira dan menghalalkan sutra untuk laki-laki, dan menghalalkan khamr dan menghalalkan ma'azif, alat-alat musik. Dan duf, rebana itu bukan termasuk ma'azif karena dia tidak memiliki nada. Ya. Adapun kecer, para ulama masukkan ke dalam bagian dari ma'azif. Seruling bagian dari ma'azif. Ya. Di akhir zaman akan ada orang begitu, dan terbukti, ya enggak? Ya, orang-orang Syiah menganggap zina itu dengan cara tertentu, dengan transaksi tertentu itu halal, yang mereka sebut dengan mut'ah, nikah mut'ah, nikah untuk bernikmat-nikmat saja, yakni nikah kontrak untuk semalam atau untuk seminggu atau untuk sebulan begitu. Bahkan mereka meyakini itu keutamaannya sangat besar. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan nikah mut'ah 1 kali pahalanya seperti
Al-Hasan, 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Ali bin Abi Thalib, 4 kali seperti Nabi. Padahal di antara mereka ada yang nikah mut'ah sampai 10 kali atau lebih. Itu pahalanya melebihi Nabi lah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setelah menyebutkan tentang khamr, beliau menyebut tentang mut'ah. Dalam poin yang ke-19 beliau mengatakan wal mut'atu haram, dan mut'ah itu haram, dan mut'ah itu haram. Bahkan di antara dalil yang menunjukkan haramnya nikah mut'ah yang sampai sekarang dilestarikan oleh orang-orang Syiah, yang mengaku Syiah itu menyebut diri mereka Syiah karena itu kependekan dari Syi'atu Ali. Syiah itu artinya golongan, yakni golongannya Ali, golongan yang istilahnya itu menjunjung tinggi Ali bin Abi Thalib. Padahal diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu annahu qala li ibni Abbas, bahwasanya beliau berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'ah wa an luhumil khumril ahliyah zaman Khaybar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah dan melarang orang makan daging keledai piaraan di zaman perang Khaybar. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-5115 di dalam Kitabun Nikah, bab naha Rasulullah SAW naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ah akhiran. Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah di akhir yakni masa beliau diutus, yakni ketika Fathu Khaybar. Kaum musyrikin kalah telak, yakni terjadi kekalahan besar, yakni di perang Khaybar. Dan berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, tahrimul mut'ah kal ijma' illa an ba'di syiah. Wa naqala al-Baihaqi an Ja'far bin Muhammad annahu su'ila anil mut'ah faqala hiya zina bi'ainih. Kata Imam Al-Khattabi, pengharaman nikah mut'ah itu seperti ijma', kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin kecuali dari sebagian orang Syiah. Dan telah dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dari Ja'far bin Muhammad bahwasanya beliau ditanya tentang nikah mut'ah, beliau mengatakan hiya zina bi'aini. Padahal Ja'far ini termasuk orang yang diakui oleh Syiah sebagai rujukan bagi mereka. Kata beliau, nikah mut'ah itu zina semata-mata. Zina semata-mata zina. Dan berkata Imam Al-Qurtubi, pakar tafsir dan fikih, pakar hukum, beliau mengatakan ar-riwayat kulluha muttafiqah ala anna zamana ibahatil mut'ah lam yatul wa annahu hurrim thumma ajma'a as-salafu wal khalafu ala tahrimiha illa man la yultafatu ilaihi minar rawafid. Riwayat-riwayat
hadis, semuanya bersepakat bahwa masa dibolehkannya nikah mut'ah itu tidak lama, dan bahwasanya nikah mut'ah itu telah diharamkan, yakni setelah dibolehkan dalam masa yang tidak lama kemudian diharamkan. Kemudian terjadi ijma', kesepakatan para salaf, para ulama salaf dan khalaf atas haramnya nikah mut'ah, kecuali yang tidak sepakat adalah orang yang tidak perlu ditoleh ke arahnya dari kalangan orang-orang Rafidhah, yakni Syiah Rafidhah. Ini beliau dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga perkataan Imam Qurtubi ini dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 9 halaman 173. Nah, inilah poin yang ke-19, dan insyaallah poin ke-20 dan seterusnya bisa kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa disampaikan, kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.